Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi pagi yang cerah di saat kita masih kurang banyak pada malas-malasan, tapi di Masjid Darul Khairat ada kegiatan. Ada sesuatu yang sangat menarik yang menggugah hati saya untuk saya mendatangi di masjid ini. Salah satunya adalah adanya bantuan untuk korban pandemi COVID-19 di masyarakat. Satu masjid yang hanya sebatas masjid saja mampu membantu masyarakat di sekitarnya untuk memberikan bantuan berupa bingkisan untuk yang kena isoman. Nah, pertanyaan ini menjadi menarik saya, anggarannya dari mana begitu. Makanya saya sengaja datang ke sini, isinya kayaknya luar biasa ya. Ada Indomie, ada minyak, kemudian Ada beras, ada gula, ada beras. Bukannya kalau ada gula ada semut. Nah, otomatis itu. Ini ada beras. Ada beras. Guys. Ada beras. Ini masjid loh, guys. Bukan perusahaan, guys. Kalau masjid bisa begini, bagaimana dengan perusahaan? Saya juga jadi malu akhirnya. Nah, kebetulan saya di sini bersama dengan para pengurus DKM Darul Khairat yang ada. Mau tahu tempatnya? Nanti ada di sini tempatnya. Tempatnya nanti akan saya tulis di sini, alamatnya, kemudian nomor telepon, nomor rekening. Dari Bapak Ibu semuanya kalau ingin membantu juga bisa disalurkan ke masjid ini, karena masjid ini bukan hanya sekedar untuk ibadah, tetapi juga untuk kemaslahatan semua umat jamaah, terutama yang ada di Taman Raya Bekasi, lingkungan Desa Mangunjaya, Kecamatan Tamu Selatan, Kabupaten Bekasi. Nanti ditulis rekeningnya di sini. Siap. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Anggaran uang yang diberi bantuan ini terus dari mana? Ya. Untuk pendanaan, terus terang ini kita swadaya dari jamaah kita sendiri. Jadi kami dari subbidang ZIS itu ada tim khusus yang mengumpulkan dana. Kita sebar ada kurang lebih 1.000 kenceleng. Berarti berupa kenceleng. Kita sebar ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah 1.000 warga. 1.000. Nah, di sini itu meliputi dari berapa RT, berapa RW? Kita ada 13 RT. 13 RT, 1 RW. 1 RW aja. 1 RW 13. 13. Terus 1.000 kenceleng, 1.100 apa 1.000 kenceleng? 1.000 kenceleng. Kita bagi ke seluruh jamaah dan kita kolektif setiap bulan. Tiap rumah. Tiap bulan ada yang mengambil tugas yang akan mengambil melalui RT-nya sendiri-sendiri gitu ya. Terus dikumpul di sini. Ya. Wah, luar biasa teman-teman semuanya. Jadi swadayanya itu memang dari masyarakat kita sendiri. Kencelengnya itu bikin 1.000 dibagi ke warga-warga, nanti tiap bulan akan diambil. Bayangin aja kalau 1.000 kenceleng, satu memasukkan 1.000 saja per hari, berarti sudah nyampe 30.000 kali 1.000, 30 juta Pak ya. Itu kalau 1.000 Pak ya. Iya. Padahal ada saya punya Pak Agus tiba-tiba punya 50.000 masukin, 20.000 masukin, enggak. Terus biasa rata-rata untuk pendapatan dari situ berapa Ya. Pak? Kita awal narik dulu mulai dari 25 juta. Alhamdulillah selalu ada peningkatan tiap bulan. Dari awal pertama kali sudah dapat 25 juta. Kemudian udah naik ke angka 30, bahkan alhamdulillah selalu naik. Artinya kesadaran dari jamaah juga semakin ada keterpanggilan untuk memberikan lebih kepada masjid. Tapi begini Mak, kesadaran dari jamaah itu diawali dari pengurusnya yang amanah. Dilihat dari situ. Karena dilihat daripada situ, saya yakin pengurus dari Darul Khairat kagak usah khawatir, pasti amanah. Buktinya sebegitu hebatnya bisa, karena orang mengenai lihat daripada pengurusnya ya Pak ya. Insya Allah. Luar biasa, keren. Terus untuk selanjutnya Pak, ada yang nambahin Bapak mungkin? Ya, untuk ke depan tentunya kita juga bicara soal kenceleng tadi dulu. Oh gitu ya. Sebetulnya memang untuk kenceleng sendiri kan kita semua juga punya program Pak ya. Nah, jadi diantaranya mungkin pendidikan ya, ada wacana itu pembangunan, semua akan kita alokasikan dari kenceleng. Jadi ada pos-posnya gitu Pak. Ini adalah kenceleng dari Masjid Darul Khairat yang dibagikan kepada 1.000 jamaah di wilayah Masjid Darul Khairat, dan penggunaan di situ ada untuk pembangunan infrastruktur masjid, untuk kajian rutin, untuk kegiatan BHPI, untuk yatim piatu, untuk beasiswa santri, kemudian untuk perekonomian umat.
yang pendapatannya tiap bulan bisa 30 juta bahkan lebih. Untuk pertama kali dibikin aja sudah mendapatkan 25 juta. Kemudian bulan kedua dan bulan ketiga semakin meningkat dan di bulan kelima ini baru 5 bulan dijalankan. Di bulan kelima sudah mendapatkan 40 juta. Berarti kalau 40 juta setiap bulan ini sudah sangat luar biasa untuk bisa operasional kegiatan dan kemaslahatan di wilayah masjid itu sendiri, luar biasa. Berarti untuk Kenceleng itu pertama untuk bantuan sosial, yang kedua untuk pendidikan. Maksudnya pendidikan itu memberikan bantuan kepada anak-anak yang tidak mampu gitu ya. Betul. Yang ketiga Untuk pembangunan untuk pembangunan. infrastruktur. Infrastruktur. Atau mungkin saya coba ambilkan contohnya ya biar kelihatan ya. Boleh. Bapak Ibu semuanya, jamaah dimanapun berada di seluruh Indonesia, benar sekali Pak, bisa menjadi percontohan yang baik. Jadi kita bisa jauh-jauh ke sana, ternyata di Tambun Selatan yang namanya desa Mangun Jaya. ada satu masjid namanya Darul Khairat, di satu perumahan luar biasa. Ini sangat luar biasa dari pengambilan dari Kenceleng dari donatur sekarang itu saya agak sebel juga ya. Gimana ya? Masjid-masjid yang jalan-jalan begitu. Ya. Mestinya cara begini nih. Yang paling bagus. Nah, ini dia contoh kencelengnya. Oh, ini Kencelengnya ya. Dan kita udah modif juga dengan stiker yang kita desain. Nah, ini di sini juga kita lihat ada beberapa alokasi yang akan digunakan dari dana kenceleng ini. Oh, gitu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 ada 6. Lihat para Bapak Ibu semuanya di sini. Kenceleng infak dan sodako. Alokasi penggunaan infak dan sodako. Nanti saya akan zoom, saya akan foto, akan saya zoom di sini. Di sini sudah tertulis satu untuk pembangunan infrastruktur masjid, terutama paling utama karena memang dari masjid ya. Kemudian kegiatan kajian rutin itu pasti dan dalam rangka kegiatan masjid. Kalau ada masjidnya kagak kegiatannya. Nah, itu. Ya. Kegiatan PHBI. Hari besar, peringatan Hari Besar Islam. Santunan yatim piatu dan duafa seperti tadi sudah dilaksanakan. Beasiswa santri dan pelajar berprestasi. Nah ini kayaknya banyak anak-anak kita yang berprestasi tapi tidak ada yang menangui Pak ya. Terus pengembangan, ini Pak keren Pak. Pengembangan ekonomi umat ini maksudnya bagaimana? Ya, mungkin Pak Tasa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kenceleng masjid yang kita bagikan kepada warga RW 021 Perumahan Taman Perkara Bekasi, diantaranya adalah untuk pemberdayaan ekonomi umat. Di sini kami nanti akan memberdayakan potensi warga di sekitar masjid khususnya dan juga warga RW 021 pada umumnya. Kita bisa memberikan bantuan modal nantinya, Ustadz ya. Iya, betul. Betul, ya. Nanti bisa difasilitasi nantinya. Jadi nanti akan ada standarisasi yang akan kita tentukan ya pastinya. Kemudian nanti kita kategorikan orang tersebut memang layak untuk diberikan bantuan pemberdayaan itu ya. Nanti bisa dalam bentuk kita sediakan misalnya gerobak untuk jual gorengan misalnya begitu, atau misalnya untuk hal yang lain yang sifatnya produktif ya Pak ya, yang nantinya produktif itu dia dari hasilnya itu bisa mengembalikan lagi ke kami, kemudian kami kembangkan lagi yang lebih luas seperti itu kira-kiranya. Jadi dampak daripada kenceleng ini ya tadi dari umat, dari jamaah balik lagi kepada umat, kepada jamaah yang memang bentuknya kita desain sedemikian rupa ya supaya nanti terlihatnya indah lah gitu ya, indah dalam arti kata masjid itu ya dikonsepkan tidak hanya untuk rutinitas ibadah sholat 5 waktu tapi ada sisi sosial ekonominya. Betul, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita sediakan pancing ya Pak ya. Iya gitu. Mudah-mudahan dengan seperti itu animo daripada warga untuk berinfak semakin tinggi sehingga nanti akan lebih luas lagi
pemberdayaannya atau mungkin sisi sosial yang lainnya ya. Kemarin saja sunatan masal ya Ustadz ya. Itu kita biayai juga dari hasil kencelengi ya. Kebetulan karena pandemi hanya 15 anak ya. Karena hanya wilayah Taman Raya lokal. Biasanya sampai keluar Pak, sampai ke Cibitung, Cikarang ya, kira-kira 2 tahun yang lalu itu sampai 48 anak ya. Iya, betul. Ini karena pandemi jadi kita batasi hanya 15 anak, kita berikan baju koko, kita berikan makanan, kita berikan sedikit uang sakunya, barangkali buat selamatan ya di rumahnya kan gitu. Nah, itu hasilnya dari salah satunya dari hasil canceling tersebut. Jadi bisa ada rencana mengadakan pernikahan masal. Nanti siapa yang daftar ya Pak Haji. Mangga itu. Lagi nih ada yang bisa tambahin. Silakan. Jadi dari dana kenceleng ini kita punya visi dan misi ya. Bagaimana kita mengubah yang tadinya jamaah kita adalah mustahik menjadi muzaki. Ya, makanya dengan pengembangan ekonomi keumatan ini sehingga mereka tumbuh dan berkembang bersama masjid. Nah, seperti itu. Itu target kami sehingga ya kita hadir bersama dengan jamaah, masjid itu hadir ke masyarakat sehingga masyarakat juga akan care terhadap masjid. Sehingga ketika ada kegiatan apapun, supportnya alhamdulillah selama ini juga sangat-sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Saya tadi lihat udah luar biasa, apalagi saya melihat dengan ada bantuan ini uangnya dari mana, dan itu sudah saya kaget ya. Makanya saya tertarik untuk mewawancari. Nah, pertanyaan saya, untuk kenceleng ini sudah berjalan berapa bulan Pak? Ini mulai bulan Maret, baru banget. Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 bulan. 5 bulan. Sekarang belum kita ini Belum dibuka juga. Yang sekarang Agustus ini Dalam 6 bulan masih sudah dapat berjalan. berapa? Dalam 5 bulan. 5 bulan ya kita tambahkan aja dari misalnya 25 saya 25 30. Jadi ada 5, kalau kita hitung rata-rata 25 aja. 25 Kali 5 udah 125. Sementara kita ada yang lebih dari 30 karena selalu nambah alhamdulillah. Hey guys, tahu nggak dari modal kenceleng ini masjid juga kalau minta-minta di jalan-jalan, ya Pak ya? Betul. Harus mindsetnya harus berubah. Jadi Bapak Ibu semua yang terutama yang dari Kabupaten Bekasi, kagak usah jauh-jauh datang ke Jogokarian, ke Jogja, datang ke sini sudah menjadi contoh. Nanti akan saya tunjukkan masjidnya. Apakah masjidnya sehebat waktu begitu? Enggak, masjidnya biasa saja, tapi kemaslahatannya sangat luar biasa. Amin. Tahu enggak? Dalam 5 bulan saja, kalau dihitung 25 juta per bulan, sudah mendapatkan 125 juta. Padahal ada yang disampaikan ada yang 30 juta, ada yang sebulan 40 juta. Berarti sudah bisa mendapatkan 150 juta. Dalam 5 bulan tidak perlu minta-minta kemana-mana, justru masjid mampu memberikan perekonomian, bantuan kepada masyarakat semua. Ini jadi percontohan. Jadi sekali lagi saya, Bapak Ibu semuanya, jamaah semuanya, nggak usah jauh-jauh ke Jogokarian. Udah di sini aja udah ada, ini buktinya. Mungkin pengembangan ekonomi hanya dengan kenceleng. Kalau ini kan dari wilayah-wilayah sini saja Pak, ada kemungkinan nggak nanti akan berkembang ketika anggaran dananya kalau sudah menyampai taruhlah 2 tahun, 3 tahun kan besar tuh. Ada kemungkinan untuk menyampai ke masyarakat yang lain. Ada nggak harapan ke situ? Ya, jadi memang fokus kami awalnya adalah untuk di kawasan RW 021. Tapi memang ke depan kami memang punya impian bahwa nanti minimal kita bisa menjadi pusat keilmuan, perekonomian umat, itu minimal sampai di Tambun Selatan lah, minimal di tingkat kecamatan, kita dulu, bisa ya seperti itu. Pak Camat, kali-kali deh kok di sini tuh ada loh Pak, masjid warganya Bapak. Nanti saya telepon Pak Camat, Pak Juweni. Nah, saya telepon Pak, tengok sana ada Pak. Pak Lurahnya udah ke sini. Lurah baru belum. Oh, Lurah baru belum. Pak Jaya, Pak Jayadi Said. Nah, Said. Kalau nanti saya akan. Nah, dari Bapak Ibu semuanya, jadi masjid ini bukan hanya sekedar untuk di wilayahnya, ada kemungkinan nanti sampai ke Tambun, ke wilayah Kecamatan Tambun Selatan, tapi juga bisa menyebar yang lainnya. Tapi di Tambun Selatan saja itu penduduknya sangat padat. Penduduk Tambun Selatan itu sama seperti
warga negara Singapura. Ya, bahkan lebih banyak dari Lampung Selatan. Makanya banyak yang terpinggirkan masih banyak. Nah, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia, para tokoh masyarakat, para pengusaha, dan juga para pemangku kebijakan, kalau mau ikut membantu mengembangkan dakwah melalui pengembangan ekonomi yang ada di Masjid Darul Khorat, nanti bisa menyalurkan sumbangan atau rezekinya di Masjid Darul Khorat. Nanti ada di sini ada alamat, nomor telepon dan nomor rekening dari masjid. Ya Pak ya. Bisa sambungkan, insya Allah ini amanah dan nanti akan harta rezeki Bapak titipan Ibu yang akan disampaikan diberikan kepada pengurus Masjid Darul Khorat akan disampaikan sesuai keinginan Bapak Ibu semuanya, tentunya untuk kemaslahatan di seluruh masyarakat yang membutuhkan tentunya. Nanti para pengusaha bisa deh. Ada nomor teleponnya pengusaha nanti di sini. Bapak Ibu bisa langsung telepon ke pengurusnya supaya apa benar sih, nanti bisa datang ke sini. Ada lain bisa tampil lagi? Maka mungkin dari Bagi closing. Tadi harapan ke depan nih maksudnya. Ya, tentunya ke depan kami dari masjid juga terus belajar, ya. Artinya belajar dari yang tidak baik untuk lebih baik lagi gitu kan, meningkatkan. Jadi kita nggak ingin terpuruk gitu kan dengan keadaan yang saat ini mungkin dirasakan masyarakat barangkali ya, dengan situasi pandemi, kita akan berusaha untuk bangkit dari situ dengan sistem keuangan yang sudah kita mulai benahi saat ini ya, dan kepengurusan yang sudah mulai update gitu. Mudah-mudahan ke depan kita akan berbuat bisa lebih baik untuk kemaslahan umat, tentunya begitu. Mungkin Ustaz kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, para pengusaha yang ingin ikut membantu mensupport kegiatan Genjreng dan kegunaan kegunaan anggaran dana untuk kegiatan ini bisa disampaikan, dan kami selalu amanah. Ya. Oke. Kami dari perwakilan pengurus DKM Masjid yang mengajak ya kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku ekonomi, pelaku bisnis, mari kita saling bergandengan, kita saling dukung-mendukung bagaimana supaya masjid sebagai pusat ekonomi umat itu bisa segera terwujud. Karena insya Allah ketika masjid makin kuat, ketika masjid menjadi pusat baik itu ilmu, budaya ataupun ekonomi, insya Allah nanti kebangkitan Islam itu akan segera kita dapatkan. Begitu. Bisa salurkan bantuan. Nah, untuk bantuan nanti ya kita akan berikan ya nomor rekening kita. Nanti mungkin di bawah ini nanti akan silakan nanti bisa hubungi kami. Insya Allah kalau butuh informasi yang lebih detail juga bisa hubungi kami di nomor boleh. Ya, seperti itu. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Pak Agus, Pak siapa namanya? Tugiono. Pak Tugiono, Pak Tasa, Pak Tasa sama Pak Ustadz Ansori. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita. Jujur saja saya ini pengurus juga DM. Ketika saya menyampaikan itu tadi saya jadi malu. Ternyata telat, ini sudah ada. Makanya saya malu ini. Saya malu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan tentunya sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya, para donatur, para pengusaha yang berkenan ingin mensupport program-program Masjid Darul Khorat yang begitu luar biasa ini, nanti ada alamatnya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga nomor rekening. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Keren. Bagus.